Dalam kesempatan ini kita akan bacakan pertama hadisnya. Ini dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Ini sering disebut Abu Musa al-Ash'ari. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Diterima dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amir rajuli, mengenai seorang lelaki yuqatilu syaja'atan, yang ikut berperang syaja'atan karena keberanian. Menyebutkan memang seseorang itu wanita itu Jawa wanita itu tahu ayo mengajarkan alim wain gitu kan ayatnya juga wanita jeger jawara. Pokoknya mau gue masalahnya terpenuhi, lu penting perang gitu. Kasih pengen musik, lain gitu. Pokoknya mau gue masalahnya, mana yang masalah kurang gitu. Pokoknya yang harus pokoknya aing bisa gitu. Menjadi istilah yang nama Bang Jago ya. Ya, mal. Jadi motivasinya adalah syaja'ah, pilihan. Wa yuqatilu hamiyatan. Udah ada yang ikut berperang itu motivasinya karena hamiyah. Hamiyah itu kesombongan, kebanggaan, fanatisme, kesombongan terhadap apa yang dia anggap itu adalah miliknya. Kasih nuain, fanatisme bola, atau pokoknya aku Indonesia, aku Pancasila, itu fanatisme atau kesombongan, kebanggaan terhadap sesuatu yang dianggap adalah miliknya. Kemudian yang ketiga, wa yuqatilu dia. Ada yang orang yang motivasi ikut berperang itu karena ingin dilihat. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, ayyudzalika fisabilillah. Apakah yang demikian itu termasuk berperang di jalan Allah? Jadi motivasi-motivasi yang seperti tadi, anuannya, anu fanatik, kejengan dia termasuk berperang di jalan Allah. Gitu. Apakah itu yang disebut berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi yal ulya. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi gitu, supaya kalimat Allah tegak berdiri, fahuwa fi sabilillah, maka itulah orang yang berperang di jalan Allah. Jadi ada tadi mah bersebatan hiji mah tak kalah gitu.
Hadisnya riwayat muttafaq alaih. Ini keterangan nomor 2 ya. Maksudnya di bawah itu ada catatan kaki, ada footnote. Hadis ini ada dalam yang pertama dalam Al-Bukhari, dalam kitab At-Tauhid gitu ya. Itu halamannya 7458. Kemudian dalam Muslim Fil Imarah, dalam kitab Imarah halaman 150. Dan hadis ini menggunakan redaksi lafaz Muslim ya, yang ada dalam kitab Imam Muslim. Kemudian juga dalam judul Wal-Hamiyah Al-Anabah Wal-Ghirah Al-Ashirah. Maksudnya dimasukkan ke dalam judul kesombongan karena harga diri dan semangat fanatik terhadap kesukuan. Kita bacakan langsung syaratnya. Yang pertama, wabiladin, dan dalam sebuah lafaz lil hadisi, bagi hadis ini, wa yuqabilu yura makamuhu aidalika fi sabilillah, menggunakan kasih itu. Dan yang berperang karena ingin dilihat kedudukannya ya, maka itu kan tempatnya kedudukannya. Kayak katingali status gitu. Ayudan kaki maka yang demikian itu juga termasuk yang berperang di jalan Allah. Qala, maka Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullah yang mulia bahwa bi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah tegak, agar kalimat Allah menjadi tinggi, bahwa bi sabilillah, maka itulah yang berperang di jalan Allah. Wa qawluhu man qatala litakuna, dan sabda lagi yang berbunyi man qatala litakuna, bihada ikhlasinnya lillahi. Dalam hal ini menerangkan tentang keikhlasan niat karena Allah. Kalimat man qatala litakuna itu adalah menerangkan tentang keikhlasan berniat dalam berperang. Harus karena Allah, bukan karena motif-motif yang tadi disebutkan. Wa hadza alladhi saqal mu'alliful hadis min ajlihi. Dan inilah alasan penulis, dalam hal ini Imam An-Nawawi, menuliskan hadis tersebut gitu ya. Kan kenerangkan tentang niat. Nah, jadi diantaranya Imam An-Nawawi menuliskan hadis ini sebagai salah satu pendukung gitu ya, terhadap keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat beliau tentang keutamaan niat dan ikhlas gitu. Faqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ditanyakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil ladzi yuqatilu ala ahadil wujuh salasa, mengenai orang yang berperang dengan salah satu tujuan di antara yang tiga. Anu tadi anu biru yaitu syaja'atan wa hamiyatan
waliyura makan. Orang yang berperang karena keberanian, karena fanatisme, dan karena ingin dilihat kedudukannya. Kemudian boleh dijelaskan amal lagi yuqatilu syaja'ah. Adapun orang yang berperang karena keberanian, pamaknahu maksudnya annahu rajulun syuja'un yuhibbul kitab, bahwa dia itu adalah seorang lelaki pemberani yang gemar berperang. Jadi maksudnya ya tadi jelema wanita jawara. Udah malah dulu ya, memang kombina gitu. Pegawaian lagi. Gitu ya. Galuh. Sirana hiji kumaha Sirna Allah gitu. Jadi gak kasih gigi. Terus sir pamajikan, sir pamajikan, kakek cak. Ada seorang dekat musuhnya. Namanya Wadian. Mau dijual, bujok. Salwa. Nah, jadi yaitu karena dia seorang lelaki pemberani yang memang gemar berperang, suka berperang. Li'anna rajula, karena li'anna rajula syuja'ah muntasibun bisyaja'ah, gitu. Karena seorang lelaki itu pemberani disifatkan dengan keberanian. Mulai yang disebut lelaki wanita, namun kewanian gitu maksudnya. Ya. Wasyaja'ah labudda laha min maidan tadhaharu fihi. Dan keberanian itu mesti tampak kalau dia ada di medan perang. Gitu kan? Sok, ayah lelaki mau disebut wanita tidak izin ke medan perang. Dia lagi wanita itu. Justru keberanian itu muncul tampak ketika dia sedang berada di medan perang. Mereka paksa gitu. Karena dia berada tampil di medan perang, itu disebut wanita. Pakatilu syuja'ah yuhibbu anna Allah yuyassiru lahu qitalan liyuqatila wa yadhharu syaja'ah. Dan kau akan mendapati, akan menemukan, akan mendapati seorang yang pemberani itu disukai. Ayat di rumah wanita di Pikarsa. Rata-rata wanita di Pikarsa. Bahwa Allah memudahkan bagi dia atau memberikan fasilitas gitu, dengan sebuah peperangan untuk ia berperang dan menunjukkan keberaniannya. Bahwa yuqatilu di annahu syuja'un yuhibbul qital. Itulah yang dimaksud bahwa dia ikut berperang karena dia pemberani yang menyukai peperangan. Jadi disebut jalma anu milu perang lantaran wanita karena dia itu memang seorang pemberani dan suka gemar berperang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, asani yuqatilu hamiyah. Seseorang yang ikut berperang itu karena motifnya hamiyah, fanatik, sombong. Kan sombongnya sebenarnya
Lamun sombong ku Islam, kudu itu. Bangga dengan Islam itu harus. Fanatik terhadap Islam itu wajib gitu. Wajib. Yang tidak boleh itu fanatisme terhadap kedaerahan, terhadap kesukuan, gitu. Terhadap sesuatu yang remeh, gitu, yang enteng. Sedangkan Islam itu sifatnya ini global. Kami nyatakan ala kaumnya, gitu kan? Yang sombong, berbangga diri, fanatik terhadap bangsa, kaum. Kami nyatakan ala kaumnya, fanatik terhadap kabilah. Kami nyatakan ala waton, terhadap tanah air. Kami nyatakan ayo asobiyah, karena termasuk juga terhadap asobiyah, fanatik terhadap kesukuan, ya. Asalis yang ketiga, yuqadimu hurmatan, seseorang yang ikut berperang karena ingin dilihat kedudukannya, nyadialah diberi keselamatan. Tapi di sini dijelaskan ayat liyurahun nas, dia ikut berperang itu karena ingin dilihat oleh manusia, ingin tampil di hadapan manusia. Wa ya'rifu annahu syuja', dan mereka mengenalnya atau mengetahuinya bahwa dia itu adalah syuja', sosok pemberani. Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam andalika, maka Nabi meluruskan, ya, tentang ketiga hal itu. Jadi yang motivasinya itu sekedar kemampuannya perang, ada yang sekedar motivasinya itu fanatik, ada terhadap kedaerahan, terhadap suku. Kedua motivasinya karena memang karena ingin dipandang kedudukannya, statusnya. Oleh Rasulullah diluruskan. Wa qala kalimatan mu'jizatan mizanan lil kitab. Rasulullah menjelaskan, beliau berkata dengan kalimat yang padat, gitu, dan tepat, kalimat yang ringkas tapi tepat, gitu, menerangkan tentang hakikat berperang di jalan Allah itu seperti apa, gitu. Maka Rasulullah mengatakan, faqala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar menjadikan kalimat Allah tinggi tegak, fahuwa fi sabilillah, maka itulah orang yang berada di jalan Allah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Wa'ala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan andik jihad di salasa liyakuna amma wa asma. Rasulullah dari penyebutan ketiga tujuan dalam berperang, sehingga menjadi lebih akan lebih umum dan lebih komprehensif. Maksudnya di motif-motif itu tidak hanya tiga sebetulnya, banyak. Tidak hanya tiga itu. Orang ikut berperang tidak hanya tiga.
karena ingin memperoleh atau ingin mendapatkan seorang perempuan yang telah mengikatnya dan ingin merebutnya dari kaumnya, dari suatu kaum. Jadi alasannya karena seorang perempuan. Jadi ternyata memang bukan sesuatu yang kecil ya. Bisa saja peperangan terjadi karena perempuan itu terjadi dan bahkan sering terjadi di masyarakat Arab. Ayah awe gitu kan, tapi jadi gitu kan demi kehormatan saya. Perang, gitu kan? Pokoknya dari gitu perang, itu sering terjadi hal-hal yang seperti itu. Karena alasan perempuan. Dukanya Allah di orang oke benar banyak terjadi, meskipun dalam skala kecil, gitu kan? Perang antar kampung kan bisa jadi karena hal-hal yang remeh seperti itu. Iya, geng motor. Nah, ditakdirkan Allah mau ke gitu, ketawuran, ya itu ada tawuran. Nah, begitu tapi sakit, jauh pas sakit gitu, jika luar mati konyol. Hanya diluruskan Rasulullah. Motivasi orang itu macam-macam dan tidak hanya tiga itu. Makanya cukup satu motivasinya itu adalah tujuannya adalah karena Islam. Al-muhimu an-niyata ma'alaha lakin hadzal mizan alladhi dzakarahu an-nabiy alaihi salatu wasalam mizanun tamun ad-dun. Yang penting bahwa niat-niat tersebut tidak terbatas, gitu ya, tidak terbatas, macam-macam. Lakin hadzal mizan alladzi dzakarahu an-nabiy alaihi salatu wassalam. Tetapi inilah standar yang Nabi SAW telah menerangkannya, gitu ya, dengan sebuah standar yang sempurna dan lurus, yang adil. Wa min huna na'lamu annahu yajibu an tu'addila al-lahjah allati yatahu bihal yawma kasirun minan nas. Nah, dari sini kita mengetahui, gitu ya, bahwasanya wajib untuk meluruskan al-lahjah. Al-lahjah teh saya juga sempat bingung ya. Al-lahjah teh dialek. Arti asalnya dialek, bahasa, bisa jadikan bahasa. Di sini kita artikan pernyataan niat, gitu. Ya. Wajib untuk meluruskan pernyataan niat. Gitu. Arti aslinya lahjah itu dialek, action gitu, action bahasa gitu. Misalkan orang ketika berbicara bahasa Indonesia itu akan ketahuan aslinya karena actionnya, karena dialeknya. Orang Jawa, orang Jawa ngomong bahasa Indonesia kan pasti medoknya. Orang Sunda aja sama kan? Ya, orang Sunda nanti kalau ngomong bahasa Indonesia pasti pakai kata mah, sayang mah, gimana teh, gitu kan? Nah, itu dialek lahjah. Tapi di sini mungkin kita memahaminya sebagai sebuah pernyataan ungkapan. Nah, intonasi itu juga lahjah diartikan bahasa. Pernyataannya gitu ya, yang yataquhu biha al-yauma kasirun minan nas. Sebagian besar orang menyatakannya gitu. Jadi niat perang kan memang sudah dinyatakan gitu ya, dengan ungkapan-ungkapan yang secara lahir, secara dohir itu sudah salah gitu. Yang membela tanah air, membela negara, membela nasionalisme. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan
Kalau nasionalis itu kan kebangsaan, gitu ya. Ada juga dengan berkaitan dengan kesukuan, tanah air, tempat tanah, gitu ya. Seperti itu. Ini yang kita lihat lahjah itu ada dua. Yang pertama lahjah itu qaumi yuqatiluna lil qaumiyah. Lahjah suatu kaum, suatu bangsa yuqatiluna lil qaumiyah, yang mereka itu berperang, niat mengikuti perang itu, motivasinya itu lil qaumiyah, karena nasionalisme bangsa, gitu, karena kebangsaan. Nah, sebagai misal al-qaumiyatul arabiyah, bangsa Arab, gitu. Wal qitalu lil qaumiyatil arabiyah. Nah, peperangan untuk membela suatu bangsa, yaitu bangsa Arab, untuk membela nasionalisme, gitu ya, Arab. Itu disebutnya oleh Syekh Al-Utsaimin qitalun jahiliyun, perang jahil, gitu. Jadi kalau perang mengatasnamakan perang untuk nasionalisme, gitu, meskipun bangsa Arab itu termasuk perang jahili. Man qutila fihi, siapa yang terbunuh pada perang itu, falaisa syahidan, pada dunia wa khasiral akhirah, rugi dunia akhirat. Ya, itu menang-menang. Li'anna dzalika laisa fi sabilillah, karena hal itu bukan perang di jalan Allah. Wa lidzalika ala fadni min quwwati di'ayati lil qaumiyyati al-arabiyah lam nastafid minha syai'an. Jadi meskipun yaitu hal itu terlepas dari kekuatan propaganda tentang nasionalisme atau kehormatan bangsa Arab, gitu ya, sedikit pun tidak akan mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau berperang motifnya nasionalisme, itu bukan perang di jalan Allah. Mesti kayak dalil membela bangsa itu adalah jihad, tidak, ya, tidak, karena niatnya berbeda. Kita membela ke Islam atau bangsa, gitu, atau bangsa, itu yang dibela. Alasannya ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di bawah. Al-Yahudu istulu ala biladina. Orang-orang Yahudi itu kan mereka sudah menjajah, ya, merebut negeri kita. Nahnu tafakkar, kita hancur, ya, kita sudah hancur. Dakhala fi mizan hadhil qaumiyah qaumun kuffarun minan nasara wa ghairin nasara. Kalau misalkan konsep nasionalisme ini dipegang, gitu ya, kita berperang misalkan melawan Yahudi, itu konsepnya hanya sebatas nasionalisme, membela kebangsaan, gitu ya, kehormatan bangsa Arab. Jika misalkan membela Palestina itu hanya sekedar karena Palestina itu bangsa. Sementara bangsa Arab itu tidak hanya terdiri dari orang-orang Islam. Termasuk di dalamnya itu ada orang-orang di luar Islam. Ada orang Nasrani, ada juga